Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan juga tidak lupa nikmat sehat yang insya Allah masih kita nikmati sampai detik ini. Alhamdulillah, kita sudah melewati peperangan ya, melawan hawa nafsu kita. Kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri, melewati bulan Ramadan, di mana bulan yang memang sangat kita tunggu-tunggu sekali sebagai umat muslim. Dan kepergiannya kemarin tentu akan sangat kita rindukan kembali. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, karena disitulah ladang pahala kita, karena disitulah ladang penghapusan semua dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Dan belum lama ini kita pun sudah merayakan hari raya Idul Fitri ya, dimana hari raya ini adalah perayaan kemenangan ketika kita sudah bisa berperang ya, melawan hawa nafsu kita. Dan berbahagialah kita semua yang melaksanakan hari raya ini, walaupun masih dalam keadaan kondisi wabah seperti ini ya, walaupun dalam kondisi wabah, tapi rasa yang kita rasakan pada saat kemenangan itu tetap sama. Yang kita rasakan adalah sebuah kemenangan dalam pencapaian kita di bulan Ramadan. Semoga kita tidak berpuas diri dengan pencapaian kita di Ramadan yang lalu, agar kita bisa menyongsong Ramadan yang akan datang dan selalu merindukannya. Berbicara Idul Fitri, saya ada teman, kebetulan ketika Idul Fitri kemarin saya berkunjung ke rumah teman saya itu, dan ternyata ketika saya berkunjung di sana dia cerita banyak hal ya, termasuk dia menceritakan ketika dia hijrah. Jadi dia menceritakan bagaimana dia hijrah, bagaimana proses dia hijrah. Dan Masya Allah ya, ketika dia menceritakan itu, dia menceritakan keluh kesahnya, seperti ini loh, begini loh, kenapa saya mengalami seperti ini ya, gitu dia bilang. Jadi saya mengalami ini ketika hijrah, mengalami itu, dan saya kaget, dia bilang. Subhanallah, ketika dia bercerita seperti itu, saya seperti melihat gambaran diri saya seperti awal waktu saya hijrah ya. Ketika mendengar dia cerita, itu seperti saya sedang menghadapi cermin saya ketika saya berhijrah pada waktu itu. Memang betul seperti itu, apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan, itu saya sudah rasakan ketika saya hijrah ya, waktu itu. Jadi diceritakan, saya itu hijrah, dia bilang kan, antum kan tahu katanya, saya kan dulu perokok katanya. Dia tuh suka ngerokok dulu, ngerokoknya tuh luar biasa ya. Dan ketika itu dia lihat di sosmed ya, lihat di sosmed ada sebuah ceramah pendek. Kebetulan ceramahnya itu berbicara tentang masalah rokok ya. Biiznillah ya, dengan dia melihat ceramah pendek di sosmed itu, ternyata Allah memberikan hidayah dia lewat situ. Dari situ dia mulai berhenti rokok ya, sedikit-sedikit, sampai dia melanjutkan hijrahnya, bukan cuma berhenti di merokoknya, tapi memperdalam ilmu agama. Dia ikut kajian-kajian dan sampai merubah penampilan. Saya tahu betul itu ketika dia belum berhijrah, penampilan seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah berjenggot ya, celana tidak isbal, berpakaian selayaknya muslim, alhamdulillah ya. Dan dia ceritakan bagaimana dia hijrah itu.
Pertama dari mulai dia berhenti rokoknya. Ketika berhenti rokok, teman-teman bertanya, tumben gak ngerokok, tumben begini, tumben begini. Tentu ya, ketika dia bergaul di lingkungan yang memang penuh dengan rokok seperti itu, teman-teman yang merokok dan dia pun biasa merokok, ketika dia berhenti merokok tentu ada tanda tanya di teman-teman sekelilingnya. Kenapa kok tiba-tiba begini? Sehari, 2 hari ya, mulai dia jalani dengan hijrah tidak merokok itu, dan sampai akhirnya dia pun mulai beranikan diri ketika sedang nongkrong bareng, ketika sedang kumpul bareng, main bareng sama teman-temannya. Ketika terdengar azan, itu dia bergegas ke musola. Ini belum mengajak teman-temannya, dia hanya pergi saja gitu. Dia hanya bilang, saya pergi dulu sebentar ya. Ternyata dia mau sholat gitu. Nah, setelah dia balik sholat, dia kumpul lagi sama teman-temannya di situ. Awal seperti itu, terus lama-lama ketika mendengar azan dia bilang, saya mau sholat dulu ya, kalian mau ikut? Nah, disitulah mulai ada sindiran-sindiran miring dari teman-teman sekeliling, katanya diejek lah, diolok-olok, mungkin bercanda maksudnya, tapi mungkin dia merasa itu sebagai ejekan buat dia. Ketika temannya mengatakan, wih sekarang mau udah sholat ya, katanya. Wih sekarang mau udah alim ya, katanya. Wih sekarang mah ingat musola. Ketika dia berkumpul itu selalu ejekannya tidak lain dari itu. Ada Pak Ustadz, katanya. Pak Ustadz nitip sholatnya ya. Nah begitulah, diejek-ejek seperti itu ya, sampai dia merasa kayaknya udah keterlaluan nih. Semakin hari kayaknya dia disudutkan. Setiap dia sholat, dia ingin sholat, mengajak kepada kebenaran, dia mengajak teman-teman yang sholat, malah dapat ejekan. Sampai dia tidak mengucapkan ajakan itu lagi, dia hanya seperti awal lagi, pergi saja. Paling kalau dinanya mau kemana, saya mau sholat dulu nanti balik lagi, ya begitu. Terkadang teman-temannya itu nyindir dengan, dia mah sekarang sudah beda. Kebetulan dia numbuhkan jenggot ya, menjalankan sunnah Nabi. Itu dia dicemooh, diolok-olok ya. Sekarang udah berjenggot, udah jadi syekh, udah jadi habib, katanya. Awal-awal masih seperti itu bercandaannya, tapi kesini-sini kelihatan tua, kayak kambing, berjenggot kayak kambing, kelihatan tua. Celana kamu itu ngatung banget. Nah, celana kamu ngatung banget gitu. Kamu nggak kuat beli celana. Nah, disitulah perlunya seorang ketika sudah berniat hijrah dalam artian meninggalkan segala larangan Allah ya, yang Allah larang ditinggalkan. Dia juga harus hijrah dari tempatnya, dia juga harus hijrah dari lingkungannya. Karena ketika seorang sudah memutuskan untuk berhijrah dan dia masih tetap berada di lingkungan yang sama sebelum dia berhijrah, itu tantangan yang luar biasa buat dia. Jadi dia memutuskan untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman yang dulu dia berkumpul. Nah, ini buat teman-teman yang berhijrah, kadang suka ada tuh kata-kata, oh dia mau udah begini, oh dia ikut aliran ini, jadi dia nggak mau kumpul lagi sama kita, dia sudah sombong. Subhanallah, sebetulnya bukan dia sombong, justru dia tidak mau sombong. Anda yang mengatakan dia sombong, Anda tahu hakikat sombong sebenarnya itu apa? Kata Nabi, al-kibru batrul haqq. Hakikat kesombongan itu sebetulnya adalah dia yang menolak kebenaran. Dia menolak diajak dalam hal yang kebenaran. Itu hakikat sombong sebenarnya. Jadi ketika dia menjalankan yang hak, menjalankan yang benar ya, mengikuti tuntunan sesuai sunnah, menjalankan perintah Allah,
dia sedang menjauhi kesombongan karena dia menerima kebenaran. Yang sombong adalah orang yang sudah diingatkan kebenaran tapi dia menolak, tapi dia mengejeknya, tapi dia mengolok-oloknya. Subhanallah, seperti itulah hakikat kesombongan sebenarnya. Jadi bukan sombong, dia berhijrah, karena hijrah itu diantaranya ya meninggalkan ya. Hijrah itu dari bahasa Arab hajar, yang artinya maknanya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga hijrah itu dari tempat ya, dari tempat kita sebelumnya ke tempat yang selanjutnya, itu hijrah. Seperti Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekkah dan Madinah. Ketika hijrah memang tantangannya banyak, apalagi ketika hijrah ketika sudah punya harta banyak, ketika dia dapatkan harta itu dari yang tidak halal, dari harta yang syubhat, tidak halal atau yang syubhat ya. Itu ketika dia ingin memutuskan untuk berhijrah, dia hentikan semua aktivitas pekerjaan yang mengandung harta syubhat itu, dia memilih kepada penghasilan yang memang betul penghasilan dia, bukan syubhat. Disitulah mungkin diuji dengan hartanya, kehilangan hartanya ya. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih, karena pada hakikatnya harta yang hilang itu akan Allah ganti. Karena ya sebenarnya ketika kita kehilangan harta, ketika kita sudah sebelumnya itu mengumpulkan harta itu dari yang syubhat ya, mungkin Allah ingin bersihkan harta kita ya. Mungkin Allah ingin sucikan kembali. Ini yang kotor dibuang dulu, ini yang kotornya dipisahin dulu, nanti dibuang dulu deh, nanti diganti sama yang bersihnya. Tinggal sabar, hanya perlu sabar saja, meniti dari awal ya. Ya, kalau misalkan definisi hijrah itu Anda merasa saya mau hijrah tapi harta tetap sama begini-begini, semua orang mungkin akan berhijrah ya. Yang didapatkan luar biasa, surga, dan harta tidak hilang, semua akan berhijrah. Tapi kan dalam hijrah itu tentu ada ujiannya di situ ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Setiap manusia itu pasti akan mati dan Allah akan uji mereka. Apalagi ini yang berhijrah, Allah ingin tahu kesungguhan Anda, pasti Allah akan menguji ya. Allah akan menguji bisyarri wal khairi fitnah ya, dengan sebuah keburukan dan juga kebaikan ya. Mungkin dihilangkan hartanya ya. Kalau antum tetap dikasih harta banyak berarti diuji dengan kebaikan ya. Untuk apa? Sebagai cobaan dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan. Itulah ketika kita diuji, pasti ada peninggian derajat di akhirnya, pasti ada kenaikan tingkatan. Dimana kita tahu setiap ujian ya, kita misalkan sekolah di akhirnya ada ujian nasional. Dari SD kita melaksanakan ujian nasional, lulus kita naik ke tingkat selanjutnya ke SMP di tingkat akhirnya kita menghadapi ujian lagi untuk lulus ke SMA. Terus seperti itu kita dalam ujian Allah juga begitu, sebagai peninggi derajat. Ketika kita lolos, kita ditinggikan lagi, lolos lagi ditinggikan lagi, lolos lagi ditinggikan lagi, insyaallah ya. Jadi tidak usah berkecil hati atau ada ejekan-ejekan. Subhanallah, biarkan ya. Dia mau ngomong apa sih, dia mau ngejek apa sih, dia mau bilang so alim kamu, tinggal jawab alhamdulillah. Kalau emang saya dibilang alim, apa salahnya? Begitu. Kamu sok suci, kamu alhamdulillah sok suci. Alhamdulillah kalau kamu bilang saya suci, mudah-mudahan itu benar dan sampai akhir hayat saya tetap suci. Ragu apa lagi? Malu apa lagi? Gak usah malu. Anggap itu doa. Sok suci kamu, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai mati saya suci. Alim kamu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saya ke dalam kubur saya tetap alim, berbakti sama orang tua, tidak lupa sholat, laksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain ya. Tidak perlu malu. Ejekan mereka itu hanya sepanjang lidahnya saja. Ketika sudah tidak berbicara ya sudah ya. Ketika pulang ke rumah masing-masing ya sudah, selesai cacian atau hinaan itu ya. Allahu a'lam. Jadi memang tantangan hijrah itu tidak semudah yang kita pikir. Hanya kita harus sabar, kita harus sedikit-sedikit ya pertebal iman kita ya.
pertebal keinginan untuk belajar kita. Belajar ilmu agama itu sebuah kewajiban, kan? Bukan sebuah keinginan, tapi sebuah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dimana ketika sebuah amalan, sebuah perbuatan dihukumi wajib, maka kalau kita tinggalkan adalah dosa yang datang, ya. Jadi bukan sebuah keinginan, tapi sebuah kewajiban. Banyak orang yang tidak sadar itu. Jadi ilmu agama itu hanya sebagai sampingan. Bahkan di sekolah-sekolah kita terkesan ilmu agama itu hanya sebagai penambal saja, pelengkap. Jamnya pun sedikit sekali. Dan kadang belajarnya diajarkan oleh guru yang tidak profesional pula. Jadi tidak masuk tuh pelajaran agama kita, ya. Padahal sesungguhnya belajar ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Itu yang harus kita pahami. Dari kita belajar, kita tahu ilmunya. Jadi dengan itulah bekal kita berhijrah. Jangan kita mau niat berhijrah tapi tidak tahu ilmunya. Bagaimana antum mau berhijrah? Bagaimana anda mau berhijrah tapi tidak tahu ilmunya, kan? Jadi perbanyak nuntut ilmu, ikuti kajian-kajian. InsyaAllah ya Allah akan terus berikan petunjuk hidayah-hidayahnya agar kita terus istiqomah dalam hijrah ini. Yang sulit itu istiqomahnya. Terkadang orang itu menggebu-gebu, saya ingin berhijrah, saya ingin begini-begini, tapi terkadang istiqomahnya itu yang hilang. Tapi terkadang istiqomahnya itu yang luntur dari dada, ya. Kena ejekan sedikit, ya, diolok-olok sedikit langsung down, diejek begini-begini, dibilang teroris. Itu biasanya, ya, ketika orang dari penampilan saja dia hijrah. Misalkan nih, berjenggot, celana disebutnya celana cingkrang mungkin, ya. Orang-orang bisa bilang itu celana cingkrang tuh. Padahal kalau saya lebih enak sebutnya celana yang tidak isbal, begitu. Itu yang begitu tuh ciri-ciri teroris tuh. Subhanallah, dia melekatkan ciri-ciri yang negatif seperti teroris itu kepada sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, mau dikata seperti apapun, mau dibawa kemanapun, ini pasti ketemunya sunnah Nabi. Tidak ada yang menentang, semua ini adalah sunnah Nabi. Jadi tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ketika ada ejekan seperti itu. Dikucilkan dari masyarakat, dikucilkan dari lingkungan, tidak apa-apa, ya. Kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat. Kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang dipikirkan oleh lingkungan kita. Katanya kita itu menyendirilah, kita itu tidak bergaul, kita itu tidak bersosialisasi. Nanti mereka sendiri akan melihat. Ketika anda, ya, berhijrah dengan baik, mereka akan melihat perubahan anda, termasuk mungkin orang tua, ya. Ketika kita berhijrah dengan baik, hidayah betul-betul kita jemput, pasti ada perubahan di diri kita dan sifat kita, tentu ke arah yang lebih positif. Dan orang tua pasti lihat, lingkungan pasti lihat, ya. Mereka akan sadar apa yang mereka katakan itu tidak benar, apa yang mereka katakan itu salah terhadap kita yang berhijrah. Tunjukkan akhlak yang baik, ya, ketika kita hijrah itu. Intinya tunjukkan akhlak yang baik ketika sudah berhijrah, ya. Tunjukkan kualitas diri, karena siapa yang mencontoh akhlak Nabi tidak mungkin salah. Siapa yang mencontoh sunnah Nabi tidak mungkin dia jadi orang yang jahat. InsyaAllah istiqomah, Allah selalu bimbing dia, Allah selalu bimbing kita, ya. Jadi tidak usah takut ketika berhijrah, biarkan saja. Allahu a'lam. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi